Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swatuna Sana dengan NPM 2040606118 dari kelas A3 jurusan Bimbingan Konseling yang akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat, yang dimana perubahan ini mempengaruhi tatanan sosial, perilaku, sikap, serta nilai-nilai sosial. Perubahan sosial dapat bersifat cepat atau lambat, maju atau mundur, serta juga bisa terlihat atau tidak terlihat. Namun, perlu diketahui bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi tentunya akan membawa dampak positif atau dampak negatif, yang dimana dampak tersebut akan memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat. Dampak perubahan sosial. Dengan seiringnya waktu dan perkembangannya zaman, perubahan demi perubahan telah memberikan banyak hal yang tak terduga bagi masyarakat. Entah itu dalam segi komunikasi, ekonomi, gaya hidup, pendidikan, budaya, pola hidup, dan lain-lain. Yang dimana dalam perubahan tersebut memberikan dampak positif dan negatif. Contohnya dalam dampak positif yaitu terjadinya perkembangan dalam ilmu pengetahuan, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, terbentuknya nilai dan norma yang baru, adanya integrasi, terjadinya transformasi politik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuat tiap-tiap individu menyukai hal yang berkaitan dengan yang instan, yang mana ketika mereka menyukai hal-hal yang instan, mereka jadi malas untuk melakukan hal-hal yang melalui tahap-tahap atau step by step. Lembaga sosial yang ada pada masyarakat tidak berjalan dengan maksimal. Adanya penurunan moral pada manusia, khususnya pada kalangan remaja pada saat ini. Disorientasi pada nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Dalam perubahan sosial ini, memberikan kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi. Contohnya seperti hal berkomunikasi, yang dimana pada saat saya masih beranjak di kelas SD, berkomunikasinya hanya melalui surat menyurat. Hanya bisa menelpon dengan telepon yang memakai kabel dengan tombol nomor berbentuk bundar atau rotary dial. Namun, setelah melalui proses perubahan sosial yang sangat panjang, maka muncullah iPhone yang bisa berkomunikasi lewat video call. Tetapi, dengan adanya perubahan tersebut, ada beberapa dampak negatif dan dampak positif yang dialami oleh masyarakat. Dampak negatifnya yaitu membuat individu menjadi malas melakukan sosialisasi secara fisik, membuat individu menjadi malas dalam belajar, bertebaran konten negatif, dan banyaknya berita hoaks. Dapat membuat orang menjadi terganggu pekerjaannya, membuat anak kecil menjadi berpikiran dewasa sebelum waktunya, adanya bullying, dan lain sebagainya. Adapun dampak positif yaitu bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, saling mengenal orang tanpa harus bertemu, mendapatkan informasi yang lebih luas. Dalam segi permainan pun, sudah tidak lagi kita jumpai permainan zaman dahulu seperti congklak, bekel, yang dimana sudah digantikan oleh permainan game online seperti game Dota ataupun game konsol. Contohnya dari adanya perubahan sosial dalam bidang pertanian,
yang dimana ketika dulu saya masih SMP, para petani masih membajak sawah dengan kerbau, tetapi sekarang sudah memakai alat mesin yang canggih, yaitu traktor. Dalam segi kepercayaan pun perubahan sosial memberikan dampak, yaitu contohnya ketika dulu orang-orang Indonesia berpegang teguh dengan kepercayaan nenek moyangnya. Namun dengan adanya perubahan ini, mereka malah mengedepankan logika dengan bukti-bukti yang telah ada. Dan masih ada banyak lagi dampak yang diberikan oleh suatu perubahan sosial ini. Keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan adanya perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat, maka diperlukan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang mana akan memberikan suatu pencapaian terbaik dalam perubahan sosial tersebut. Yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu digital literasi, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tentang kemahiran dalam berbahasa, khususnya dalam berbahasa Inggris, pandai dalam hal berhitung, pengetahuan dan pemahaman harus lebih diluaskan agar ketika mengambil keputusan dalam satu organisasi bisa tepat. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah ekonomi, perubahan yang terjadi dalam suatu perekonomian. Pada intinya, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang negara bangsa. Yang kedua yaitu inventive thinking, yang dimana adanya kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat mengarahkan diri ke dalam hal-hal yang positif, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, kreativitas dan keberanian dalam mengambil resiko, serta memiliki pemikiran dan penalaran yang tinggi. Yang ketiga yaitu effective communication. Dalam hal ini memiliki beberapa hal yang meliputi tentang bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan. Adanya rasa tanggung jawab sosial, kemasyarakatan, serta kemampuan diri dalam komunikasi. Yang keempat yaitu high productivity, yang dimana di dalamnya harus ada kemampuan dalam menentukan suatu prioritas, perencanaan, pengelolaan hasil, dapat menggunakan peralatan secara efektif, serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Berbagai keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh tiap-tiap generasi yang hidup di era sekarang, sehingga mereka memiliki persiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan yang akan terjadi pada masa selanjutnya. Yang dimana keterampilan-keterampilan tersebut perlu ditanamkan mulai sejak dini. Seperti seutas kalimat yang pernah diucapkan oleh Howard Gardner, bahwasannya ada sejumlah kemampuan kognitif spesifik di masa depan yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh para pemimpin di tahun-tahun yang mendatang. Peran dan fungsi sekolah di era perubahan. Sekolah ini merupakan suatu lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan formal yang merupakan agen dari perubahan sosial. Sehingga perlu adanya persiapan yang begitu matang untuk menghadapi era disruptif, yang mana nantinya akan ada banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, yang tidak disadari oleh organisasi, instansi, ataupun perusahaan, sehingga akan mengganggu jalannya tatanan sistem lama, yang berpotensi dapat menghancurkan sistem lama tersebut. Di sekolah, seorang anak akan belajar mengenai hal-hal yang baru yang tidak pernah ia dapatkan di lingkungan keluarga maupun teman sepermainannya. Selain itu, anak juga harus belajar mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sekolah, seperti tidak boleh terlambat waktu sekolah, harus mengerjakan tugas dan PR, dan lain-lain.
Sekolah juga menuntut kemandirian dan tanggung jawab pribadi seorang anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bantuan orang tuanya. Adapun fungsi sekolah yaitu yang pertama, mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya, melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas. Yang keempat, memperkaya kehidupan dengan menciptakan cakrawala intelektual dan cita rasa keindahan kepada siswa, serta meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, meningkatkan taraf kesehatan melalui pendidikan olahraga dan kesehatan. Yang keenam, menciptakan warga negara yang mencintai tanah air serta menunjang integritas antar suku dan budaya. Yang ketujuh, mengadakan hiburan umum atau pertunjukan seni atau pertandingan olahraga. Peran dari sekolah tersebut yaitu yang pertama, untuk mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, membentuk sikap dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian. Yang ketiga, anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. Dan yang keempat, anak diajarkan bagaimana cara bergaul dengan sesama teman, antara guru dengan peserta didik, serta peserta didik dengan orang yang lebih tua yang bukan guru. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.